Selamat pagi Taruna dimanapun kamu berada. Bertemu kembali dengan saya pada pembelajaran prosedur darurat dan SAR. Dengan materi hari ini kita adalah tindakan apa yang dilakukan bila mendengar isyarat bahaya di kapal. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang tindakan apa yang dilakukan bila mendengar alarm kebakaran di kapal. Ya, sini kita lihat. Adapun tindakan yang dilakukan bila mendengar alarm kebakaran di kapal bagi penumpang pertama, bagi penumpang adalah bersikap tenang dan panik. Memang dalam situasi seperti itu pasti akan panik ya, apalagi itu ada bahaya kebakaran. Jadi usahakan semaksimal mungkin kita tidak panik ya. Yang kedua, perhatikan instruksi atau perintah yang harus dilakukan yang berasal dari perwira kapal. Yang ketiga, mengenakan alat keselamatan sesuai dengan instruksi perwira kapal. Yang keempat, melakukan tindakan evakuasi sesuai dengan petunjuk perwira kapal. Dan kemudian tindakan apa yang dilakukan bila terjadi kebakaran bagi perwira kapal, yaitu bersifat ataupun bersikap tenang dan tidak panik, melakukan tindakan pemadaman kebakaran, memberikan bimbingan atau petunjuk kepada semua penumpang tentang tindakan darurat yang harus dilakukan. Selanjutnya, memberikan petunjuk tentang cara menggunakan alat keselamatan bila mana harus meninggalkan kapal. Ya. Dan berikut tindakan apa yang harus dilakukan bila mendengar isyarat orang terjatuh ke laut. Adapun tindakan yang harus dilakukan jika mendengar orang terjatuh ke laut adalah dengan penolong hendaknya bersikap tenang dan tidak panik. Ya. Segera melakukan teriakan dengan perkataan orang terjatuh ataupun ada orang jatuh ke laut ataupun man overboard dalam bahasa Inggris ya, man overboard, atau teriakan orang terjatuh ataupun ada orang jatuh ke laut ya. Selanjutnya, segera memperlambat atau menghentikan kecepatan kapal. Lemparkan pelampung penolong, tali ataupun kayu panjang sebagai alat berpegang bagi korban. Berikan pertolongan pertama kepada korban, kemudian larikan ke rumah sakit terdekat. Ya, ini untuk yang orang mengalami terjatuh dari kapal lalu masuk ke dalam laut ya. Tindakan apa yang dilakukan jika terjadi keadaan darurat di kamar mesin? Ya, pertama ya memang alarm ketinggian jumlah cairan berkurang berbunyi karena bahan bakar dan minyak pelumas berkurang dalam tangki. Penampung berkurang. Adapun tindakan yang harus dilakukan adalah memeriksa indikator ketinggian atau jumlah air pendingin dan bahan bakar di dalam tangki. Berikutnya, menambah jumlah air pendingin dan bahan bakar di dalam tangki. Dan bila mana alarm tetap berbunyi, maka dilakukan pemeriksaan terhadap sistem perlistrikannya. Bisa saja ini dia, walaupun sudah bahan bakar sudah diisi, air pendingin sudah diisi, tapi dia tetap alarm terus menerus ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan ulang daripada sistem pelistrikan di kapal itu ya. Lakukan perbaikan jika ditemui adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian peralatan. Tentu ya, kalau ada ketidakjanggalan di dalam sistem, kita harus mencari tahu di mana kerusakannya dan segera dilakukan suatu perbaikan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi ini untuk kalian semua ya, untuk para taruna. Oke, tadi sudah kita sampaikan tindakan yang dilakukan bila mendengar isyarat bahaya, baik itu orang jatuh terlaut, kemudian ada problem di mesin, kemudian kebakaran di kapal, bagaimana langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Selamat pagi menjelang siang kepada para taruna sekalian dimanapun kamu berada, dan jangan lupa kirimkan tugas siswamu ke Google Classroom setelah menyimak video tayangan tadi yang sudah saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali pada pertemuan akan datang.